Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, untuk materi pengolahan data berkomputer berikut ini secara tutorial akan disampaikan materi lanjutan dari kemarin. Jika kemarin kita mengupas menguraikan pembelajaran mengenai penghitungan luas bidang tanah berdasarkan data koordinat dan data jarak, kurang lebih begitu ya. Nah, ada pengalaman yang berdasarkan pengalaman yang ada satu hal di dalam Excel ini, ketika Anda menghitung luas tidak ada masalah berdasarkan koordinat dan jarak. Namun ketika Anda menghitung jarak antara satu titik dengan titik yang lain dengan satu titik acuan, seringkali ada masalah, terutama ketika Anda membuat formula atau rumus di Excel itu. Nah, sekarang kan saya perlihatkan sebuah ilustrasi atau gambar ya dari masalah yang sering kali terjadi ketika kita memformulasikan ke dalam Excel. Nah, ini ilustrasi saja. Ini ada titik-titik masing-masing I, A, B, C, dan D. Kalau kemarin kita hitung berdasarkan jarak dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi ketika kita menghitung sebuah jarak berdasarkan koordinat seperti itu, dari satu titik ke titik-titik yang lain dengan satu acuan, katakanlah I di sini, ke A, ke B, ke C, dan ke D, seringkali bermasalah. Nah, supaya tidak menjadi masalah buat Anda di kemudian hari ketika Anda mendapatkan data di lapangan, maka mungkin hal yang seringkali dianggap sepele ini kita selesaikan terlebih dahulu, atau kita jelaskan di sini terlebih dahulu bagaimana memformulasikan ke dalam Excel. Jika kita katakanlah misal, berapakah jarak dari I ini ke A? Data yang kita punya katakanlah koordinat I dan koordinat A. Nah, jika kita mengetahui koordinat I dan koordinat A ini, maka seperti yang Anda ketahui juga atau Anda selama ini pelajari, formulanya adalah ini ya. DAB sama dengan akar dari XA min XB dikuadratkan ditambah YA min YB dikuadratkan. DAB ini maksudnya bukan DA ke B, bukan, tapi dari katakanlah dari sini ke sini ya. D itu distance, jarak ya, distance, simbolnya D. XA ya berarti adalah koordinat dari X yang diambil di sini. Di sini pun diambil X-nya. Jadi X dari koordinat ini. Jadi gampangnya Anda menjumlahkan selisih kuadrat antara absis dan ordinatnya. X dengan X di sini, Y dengan Y yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Demikian juga untuk I ke B sama juga ya. Absis yang ada di sini dikurangi absis yang ada di sana ya, ditambah dengan ordinat yang ada di sini dikurangi ordinat yang ada di sana,
yang masing-masing dikuadratkan. Paham ya konsepsi dasarnya ya? Anda pasti sangat paham mengenai formula ini. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ini I, A, B, C, D. Ya. Kita lihat misalnya kita simulasikan dengan angka. Nah, ini titik I tadi ya, di tengah tadi mempunyai koordinat X dan Y-nya ini. X-nya 100,95, Y-nya 156,65. Kemudian titik A koordinatnya 34. Koordinat titik A X-nya 341,33, Y-nya 456,89. Kemudian titik B X-nya 45,67, Y-nya 90,78, dan C minus 4,67, Y-nya minus 67,44, dan yang D minus 45,88, Y-nya 90,88. Nah, ini adalah data lapang Anda. Misalnya ya, diasumsikan dianggap ini data lapang Anda. Meskipun data ini adalah data simulasi ya, data ya rekayasa lah, kurang lebih seperti itu. Data untuk latihan saja. Pertanyaan berikutnya, berapakah jarak I ke A, I ke B, I ke C, dan I ke D? Ya, seperti yang saya sampaikan di ilustrasi tadi, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Data ini sama, ya. Ini kan. Nah, jarak I ke A, ya, I ke A tentunya berdasarkan formula tadi adalah sama dengan akar XA min XB dikuadratkan ditambah YA min YB dikuadratkan. Benar? Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata sudah sesuai, ya kan? Square root atau akar di sini ya. G2 ya kan, G2 dikurangi G3 dikuadratkan ditambah H2 ya, YA berarti dikurangi H3 ada di sini ya kan, dikuadratkan, maka hasilnya adalah 384,612. benar? Ya, untuk satu ini adalah benar. Tetapi ketika seperti yang pernah kita coba di depan di awal-awal, bahwa formula yang sudah kita buat ini bisa langsung kita kopikan. Ini saya hapus misalnya ya, saya hapus dulu. Ini udah ada formulanya kan, ini formulanya gitu. Nah, sekarang ini kita tarik. Inilah hasilnya. Pertanyaannya adalah ketika di formula yang pertama atau jarak antara I dan A yang ditemukan ini, formulanya udah benar. Ya, anggaplah formulanya udah benar. Sehingga hasilnya pun benar. Anggaplah seperti itu. Tetapi coba Anda cermati hasil dari kopian Anda berdasarkan sel dari I3 ini ya, I3 ini yang seperti ini tadi, ya kan?
kita tarik. Set sini. Ketemu angka-angka ini, bener kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai jarak di sel berikutnya, ya, mulai dari sel I4, I5, I6 ini sudah benar. Artinya angka ini menunjukkan, ya, di sel katakanlah I4 ini menunjukkan jarak antara I dan B, dan di sel I5 ini menunjukkan jarak antara I dan C, dan sel I6 ini, ya, sel I6 ini menunjukkan jarak antara I dan D. Sudahkah benar? Kita cek. Ternyata salah. Di sel I4 ini ternyata menunjukkan jarak antara A dan B. A dan B. Ini lihat nih yang ada warna-warninya ini. Ternyata dia jaraknya bukan dari I ke A. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ya, bukan dari I ke A, tapi ternyata A ke B. Padahal yang kita minta jarak I ke A, jarak I ke B, jarak I ke C, dan jarak I ke D. Ternyata di sel berapa tadi? I4 tadi bukan menunjukkan I ke B, tapi A ke B. Ternyata seperti itu. Berarti salah. Ini kan berarti salah, ya kan? Ini pun sama. Nah, di sel I5 ini menunjukkan jarak antara B ke C, B ke C. Padahal yang diminta adalah I ke C. Kemudian yang terakhir, apakah berbeda? Ternyata sama, salah juga. Di I6 ini tidak menunjukkan jarak antara I ke D, tetapi jarak antara C ke D. Sepele kan? Kalau memang seperti itu, ya, tidak sesuai yang kita harapkan, bagaimanakah penyelesaiannya? Adakah penyelesaiannya? Tentu saja ada. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Saya escape dulu, saya keluar dulu. Nah, kita coba menghitung di sini, ya, di apa namanya, dengan angka yang sama, dengan data yang sama, di kotak-kotak ini yang warnanya biru, tulisannya biru, hurufnya biru, ya, sama angkanya. Koordinat I, A, B, C, D nya sama dengan yang ini, sama juga dengan ini. Ini masih kosong jaraknya, ini ternyata jaraknya yang benar hanya yang paling atas. Nah, sekarang di sini kita mau melihat, ternyata berbeda antara ini, ya kan? Coba dilihat dulu, saya kasih warna kuning dengan di sini. Nah, cermati di sini. Yang sama hanya ini, ya. Sedangkan untuk I ke B berbeda, I ke C juga berbeda, I ke D sama juga berbeda. Kemudian harus bagaimana? Nah, inilah sebenarnya kita bicara mengenai yang disebut dengan sel absolut. Tahu makna sel absolut? Yaitu sebuah sel, ya, katakanlah sebuah sel yang diikat supaya dia tidak terlepas ketika kita mengcopy sebuah hasil dari sebuah formula yang sudah benar. Ya, sel absolut ini
kalau di sini bentuknya adalah seperti ini. Nah, dolar ya. Kalau Anda tahu simbolnya dolar, huruf S kemudian dicoret ya, ada coretan begitu. Kalau di sini kalau dolar coretannya 2, kalau di sini coretannya 1. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Fungsi dari S ini atau dolar ini, sorry, bukan S ya, dolar ya, maaf. Dolar ini adalah mengikat sel yang kita harapkan. Ya. Yang kita harapkan itu maksudnya yang kita gunakan sebagai acuan dari mana awalannya, begitu maksudnya. Ya. Di sini contoh pertama ini 384,61 ini ya merupakan hasil dari square root atau akar 2 buah kurung buka dolar L kemudian dolar lagi 2, berarti yang diikat itu adalah sel L2. Nah ini 2 kan, ini L2. Nah, dikurangi L3 itu adalah L yang sel atau sel yang ada di bawahnya ya. Kemudian hasilnya baru dikuadratkan ya, hasilnya dikuadratkan kemudian ditambah lagi yang Y pun ini sama juga. Yang Y ini berada di sel M2 sehingga sel M2 pun sebagai acuan ya harus diikat ya, harus diikat sehingga kurung dolar M dolar 2 dikurangi M3 M yang ada di bawahnya kurung tutup pangkat 2 kurung tutup lagi enter. Dengan demikian ya maka sel ini tidak berubah yang ada dolarnya ini. Jadi nanti di bawahnya menghitungnya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dari I ke B, I ke C, I ke D. Jika formula itu ya, jika formula itu dikopikan, kita buktikan. Ini ya, udah ketemu. Ya kan? Ini misalnya saya hapus dulu untuk membuktikan. Ini sudah ketemu hasilnya, sama kan dengan sini tadi, cuman di sini tidak ada sel absolut yang diikat dalam bentuk huruf S dicoret atau semacam dengan atau mirip dengan dolar, tanda dolar. Di sini diberikan ikatan yaitu titik awal atau I dalam hal ini di simbol di sini diikat dengan simbol dolar. Nah, ini. Nah, udah ya. Nah, sekarang ini kita tarik, kita kopikan. Turun bawah. Nah, hasilnya berbeda dengan ini ya, dengan yang warna merah, dengan yang biru. Tetapi kita buktikan apakah benar ya. Ini ikatan ini tidak berubah. Kita double klik. Tidak berubah. Ya. Tidak berubah, tetap yang depan ini XA-nya ya, YA-nya tetap menggunakan L2 dan M2. Sehingga angka yang kita temukan di sini titik I ke A jaraknya adalah 85,992. Jelas? Paham ya? Oke, kita cek lagi sampai selesai.
Apakah ini juga menunjukkan bahwa jarak ini merupakan jarak antara I dan C ya. Kita double klik di sini, kita lihat atau kita cek formulanya. Tidak berubah juga di sini. Ya, ketika dikopikan nggak berubah. Jadi XA-nya adalah dolar L dolar 2 sesuai dengan posisi ini. Demikian juga untuk YA-nya. Ya, dia posisinya di sini. M2. Jadi dolar M dolar 2. Nah, itu mana itu posisinya? Adalah ini. Baru dikurangi dengan sel yang ada di sini, M5. Baru kemudian pangkat 2. Begitu. Yang terakhir sampai ini akhir nih. Kita cek lagi. Nah, tidak berubah juga posisi awalannya, yaitu I titik I, baik X maupun Y-nya, absis maupun ordinatnya tidak berubah. Itulah fungsi dari sel absolut. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan, saya kembali ke gambar dulu ya. Kalau misalkan Anda pengen mengetahui jarak antara satu titik dengan titik berdasarkan koordinat, ya, maka yang Anda jadikan acuan itu tolong besok lagi diberikan simbol dolar, ya, sehingga mau lari ke sini, mau lari ke sini, mau hitung ke sini, mau hitung ke sana, titik ini tidak berubah. Itulah fungsi sel absolut yang di dalam Excel ini simbolnya adalah dolar atau S dicoret 1. Begitu kurang lebih ya. Nah, saya rasa Anda bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami. Silakan dicoba-coba. Ini tambahan dari kemarin ya. Tambahan dari materi kemarin. Nah, untuk berikutnya kita selingi karena nanti Anda juga praktikum sendiri ya. Dalam hal ini Anda menghitung menghitung dengan belangko 103 ya. Di pertemuan berikutnya, tutorial berikutnya kita akan pelajari hal itu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan segera lanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang pembuatan belangko 103 yang kemudian dilanjut juga dengan penghitungan poligonnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat buat Anda semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.